Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apa kabar hari ini? Kita bersyukur bisa bangun di hari yang baru. Mungkin semalam ada yang tidur dengan hati yang penuh beban, atau bahkan dengan air mata. Tetapi pagi ini kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 19 yang berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini seperti oase bagi jiwa kita. Ada saat-saat di mana hati kita terasa begitu rapuh. Dunia seakan runtuh dan harapan terasa hilang. Tetapi justru di saat itu Tuhan berkata, "Aku dekat, aku menyelamatkanmu." Sahabat terkasih, Daud menulis Mazmur 34 saat ia mengalami tekanan, bahkan hidupnya terancam. Dalam pergumulan itu, Daud menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Justru ketika hati sedang hancur, disitulah Tuhan hadir paling dekat. Kata patah hati di sini bukan hanya tentang kesedihan karena kehilangan, tapi juga bisa berarti kecewa, gagal, ditolak, atau menghadapi luka batin yang dalam. Firman Tuhan memberi janji, Tuhan dekat, Tuhan menyelamatkan. Sahabat terkasih, kadang kita berpikir Tuhan hanya dekat saat kita kuat, saat kita berdoa dengan penuh semangat, atau saat kita berhasil. Tetapi justru sebaliknya, saat kita hancur, saat doa kita hanya berupa tangisan, Tuhan ada di sisi kita. Sama seperti seorang ibu yang justru mendekap anaknya ketika anak itu menangis keras. Kasih ibu itu gambaran kecil dari kasih Allah. Sahabat terkasih, seringkali saat semua yang kita andalkan runtuh, barulah kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang benar-benar setia. Hati yang hancur membuka jalan untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Contohnya, Ayub kehilangan segalanya. Tapi dari pengalaman pahit itu, ia berkata, "Dahulu aku hanya mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub 42 ayat 5. Sahabat terkasih, bukan hanya hadir, tetapi Tuhan bertindak. Ia menyelamatkan, memulihkan, dan memberi hidup yang baru. Hati yang remuk bisa Tuhan bentuk kembali. Duka bisa menjadi kesaksian. Air mata bisa menjadi sumber kekuatan untuk menguatkan orang lain. Sama seperti vas tanah liat yang pecah. Di tangan manusia mungkin dibuang, tetapi di tangan Tuhan setiap pecahan bisa disatukan kembali, bahkan bisa dipenuhi cahaya kemuliaannya. Sahabat terkasih, kalau kita sadar Tuhan dekat, kita bisa melangkah hari ini dengan lebih tenang. Kita tahu kita tidak sendirian. Kita bisa berkata seperti Daud dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Saat hati sedang patah, jangan lari menjauh dari Tuhan. Bawalah setiap air mata dalam doa. Izinkan kasih Tuhan memeluk dan menyembuhkanmu. Sahabat terkasih, mungkin pagi ini ada yang bangun dengan perasaan kosong, kecewa, atau sakit hati. Mari kita ingat, Tuhan dekat, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mari jadikan hari ini kesempatan untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Biarkan Dia yang menyembuhkan luka hati, memberi pengharapan baru, dan menguatkan langkah kita.
Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau dekat kepada setiap hati yang hancur, dan Engkau menyelamatkan yang remuk jiwanya. Kami serahkan luka, air mata, dan beban kami kepadamu. Pulihkanlah hati kami, berikanlah damai sejahtera-Mu, dan tuntun kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya untuk channel Linda Kristianti, agar lebih banyak orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita ingat, setiap pagi selalu ada kasih setia Tuhan yang baru. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.